Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vina Dwi Anggraini dan Yunisa Skarsari. Di video ini, kami akan membahas materi tentang ukuran tendensi sentral mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Ibu Juwitaning Mustika, MPD. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mean. Mean adalah salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata atau mean ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Adapun jenis mean ada 3, yaitu rata-rata hitung atau arithmetic mean, rata-rata ukur atau geometric mean, dan rata-rata harmonik atau harmonic mean. Yang sering dipakai dalam analisis statistik adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung dilambangkan dengan X-bar. Terdapat 3 rata-rata hitung. Yang pertama yaitu rata-rata hitung data tunggal. Nah, rata-rata hitung data tunggal ini biasanya digunakan untuk menghitung skor atau data murni, artinya data tidak berbentuk kelompok. Rumus yang digunakan dalam rata-rata hitung data tunggal yaitu X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai dengan Xn, atau X-bar sama dengan sigma I sampai N sama dengan 1 dikali dengan X1 dibagi dengan N. Untuk keterangannya, X-bar yaitu rata-rata hitung data tunggal, N untuk banyaknya data, dan Xi adalah jumlah nilai data. Baik, langsung saja ke contoh soal. Hasil panen ayah selama 5 bulan dalam ton adalah 12, 8, 9, 11, 8. Rata-rata hasil panen ayah tiap bulan adalah jadi yang ditanyakan dalam soal ini adalah rata-rata hasil panen ayah tiap bulannya. Dan untuk menghitung rata-rata dari hasil panennya, kita bisa menggunakan rumus rata-rata hitung data tunggal. Caranya yaitu kita jumlahkan semua data yang diketahui, lalu dibagi dengan banyaknya data. Dan di sini data yang diketahui yaitu 12, 8, 9, 11, dan 8. Jadi kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Di sini banyak datanya adalah 5. Jadi 48 dibagi 5 sama dengan 9,6. Jadi rata-rata hasil panen ayah tiap bulan adalah 9,6 ton. Untuk rata-rata hitung yang kedua, yaitu rata-rata hitung data berbobot. Rata-rata hitung data berbobot digunakan untuk menghitung skor atau data yang memiliki bobot atau nilai. Rumus yang digunakan yaitu X-bar sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 ditambah Wn dikali Xn dibagi dengan W1 ditambah W2 ditambah seterusnya sampai dengan Wn, atau X-bar sama dengan sigma Wi dikali Xi per sigma W. Keterangan sigma Fi dikali Xi untuk jumlah hasil perkalian setiap datanya dan frekuensinya. Wi untuk bobot data ke I, Xi data ke I, dan sigma Wi adalah banyaknya data. Rata-rata hitung yang ketiga yaitu rata-rata data berkelompok. Apabila data yang telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka data tersebut akan berbaur sehingga keaslian data itu akan hilang bercampur dengan data lain yang menurut kelasnya. Dalam perhitungan mean kelompok diambil titik tengahnya, yaitu setengah dari jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas interval. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan data yang ada di setiap interval mempunyai nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari titik tengahnya. Dapat dituliskan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sampai N sama dengan 1, Fi dikali Xi per sigma I sampai N sama dengan 1 Fi. Xi sama dengan batas atas ditambah batas bawah dan dibagi 2.
Keterangan X bar sama dengan rata-rata hitung data kelompok, XI, nilai tengah kelas ke I, FI, frekuensi kelas ke I, dan N adalah jumlah kelas. Untuk materi yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Dibedakan menjadi dua perhitungan, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Untuk median data tunggal dapat ditentukan dengan cara X bar sama dengan X N plus 1 dibagi 2 atau setengah dikali X N per 2 plus X N plus 2 per 2. Keterangan X bar sama dengan median dan N adalah banyaknya data. Contoh soal untuk jumlah data ganjil. Berikut ini adalah nilai dari 11 orang anak yang mengikuti Olimpiade Matematika di SMP Tunas Bangsa, yaitu 85, 70, 64, 98, 86, 88, 90, 79, 80, 79, 80. Median dari jumlah nilai Olimpiade Matematika tersebut adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan X, N plus 1 per 2 sama dengan, nah dari banyaknya data tersebut adalah 11. Kemudian dijumlahkan dengan 1 dan dibagi 2. Atau cara mudahnya kita urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar, kemudian dibagi 2 sama banyak, dan kita cari nilai tengahnya. Kalau misal datanya ganjil kan kita mudah mencarinya, yaitu kita bagi 2 sama banyak, kemudian kita lihat nilai tengahnya. Dan di sini bisa diketahui nilai tengahnya yaitu 80. Nah, untuk jumlah data genap, diketahui 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung berat badannya. Hasil pengukuran berat badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 45, 50, 44, 40, 45, 38, 60, 50, 55, 55. Hitunglah median dari data berat badan siswa. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan rumus median untuk data genap, yaitu X bar sama dengan setengah dikali X N per 2 plus X N plus 2 per 2. Jadi, kita hitung dulu berapa banyak data yang diketahui. Nah, di sini kan yang diketahui datanya ada 10 banyaknya data. Kemudian dibagi 2 dan ditambah dengan banyak data ditambah 2 kemudian dibagi 2. Atau cara mudahnya kita bisa mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian dibagi sama banyak. Dan nilai tengahnya untuk data genap kan pasti nilai tengahnya ada 2. Dan di sini 45 dan 50. Jadi kita jumlahkan 45 ditambah 50 dibagi 2. Dan hasilnya 47,5. Selanjutnya median data kelompok. Median data kelompok dapat ditentukan dengan cara yang pertama, buat terlebih dahulu distribusi frekuensinya. Dan yang kedua, nilai median dicari dengan rumus X bar sama dengan B plus C setengah N min JF per F. Keterangan X bar yaitu nilai median, B batas bawah kelas sebelum nilai median akan terletak, C interval kelas yang menggunakan nilai median, N jumlah data, F frekuensi kelas median, dan JF jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Untuk materi yang terakhir yaitu modus. Modus adalah nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi baik data tunggal maupun data distribusi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Untuk mendapatkan nilai modus, cara yang dilakukan sangat sederhana yaitu dengan mencari nilai yang sering muncul di antara sebaran data. Sebaran data tidak selalu mempunyai modus, tetapi bisa juga mempunyai modus
lebih dari satu apabila terdapat lebih dari satu dua yang sering muncul. Nah, modus ini dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Untuk modus data tunggal, modus data tunggal yaitu suatu nilai yang paling sering muncul pada sebuah kumpulan data tunggal. Contoh soal, hitung modus dari data tunggal dari set data berikut. 6, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 7, 6 adalah jawab. Jadi, untuk mencari modus, kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan kemudian dicari nilai yang paling sering muncul. Dari soal ini kita ketahui ya bahwa setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar, nilai yang paling sering muncul adalah 6 yang berjumlah 3 kali. Jadi modusnya adalah 6. Modus yang kedua yaitu modus data distribusi kelompok. Apabila kita sudah mengerti modus berbentuk tunggal, maka kita akan lebih mudah memahami modus berbentuk distribusi. Rumus yang digunakan adalah M sama dengan L modus plus C dikali D1 per D1 plus D2, di mana D1 sama dengan F sama dengan modus min F dikali modus min 1. D2 sama dengan F dikali modus min F modus plus 1. Keterangan MO yaitu modus. MO letak kelas modus atau kelas dengan frekuensi tertinggi. LMO tepi bawah kelas sebelum letak modus yaitu min 0,5. C. Panjang kelas yang memuat modus. FMO frekuensi kelas letak modus. F dikali MO min 1 frekuensi sebelum kelas letak modus. Dan FMO plus 1 frekuensi setelah kelas letak modus. Baik, itu tadi pembahasan mengenai ukuran tendensi sentral dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.